podcast pertama Wasmata Studio. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Balikpapan. Pak, boleh perkenalan diri dulu? Boleh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk saudara semua. Perkenalkan, saya Agus Iksan, SPB MBD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Balikpapan, terhitung tanggal 6 Februari tahun 2020. Jadi sampai sekarang berkisar sekitar sudah hampir 8 bulan saya di SMA Negeri 4 Balikpapan. Selama di SMA Negeri 4 Balikpapan, saya memang belum pernah bertemu dengan siswa-siswi SMA Negeri 4 karena masa pandemi COVID-19 ini sampai sekarang belum ada pertemuan tatap muka. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk berkenalan dengan siswa-siswi SMA Negeri 4 Balikpapan, walaupun melalui salah satunya melalui podcast ini. Jadi itu sementara yang bisa sampaikan. Nah, boleh cerita sedikit ya sih Pak, gimana ceritanya Bapak bisa jadi kepala sekolah di SMA Negeri 4 Balikpapan? Oke. Sebelumnya saya di SMA Negeri 8 Balikpapan Barat ya, itu saya menjabat di sana itu tahun 2012 sampai tahun 2020, berarti sudah hampir 8 tahun. Kemudian saya pindah di SMA Negeri 4 seperti yang saya jelaskan tadi, mulai Februari tahun 2020. Jadi awalnya saya guru ya, guru di SMA Negeri 2, kemudian diangkat di SMA 8, kemudian saya pindah mutasi di SMA Negeri 4. Kalau boleh tahu sebelumnya guru apa Pak? Saya guru matematika. Ya. Terus Ya. sebelum Bapak jadi kepala sekolah di sini, pernah nggak sih sebelumnya tuh dengar tentang SMA Negeri 4, tentang prestasinya itu apa aja, atau SMA 4 itu seperti apa? Ya. Sebelumnya saya banyak sih mendengar prestasi SMA Negeri 4 ini. Ya, salah satu sekolah yang merupakan sekolah unggulan juga ya. Karena waktu tahun 2015 itu bersamaan sih saya dengan kepala sekolah yang lama, Pak Heru, itu sama-sama mendapatkan predikat sekolah diwiyata mandiri, baik itu mandiri maupun nasional, dan sama-sama kita berangkat ke Bogor mendapatkan penghargaan itu sebagai sekolah adiwiyata mandiri, dan langsung kita bersalaman dengan Bapak Presiden pada waktu itu. Ya. Terus kalau misalnya Bapak kan sudah di sini nih, target Bapak selanjutnya apa nih untuk SMA Negeri 4 supaya lebih maju lagi? Saya ini lebih ke ini menambahkan ya. Ini sudah bagus SMA 4 ini. Jadi kalau ada pimpinan baru itu ada 3M namanya itu ya. Yang pertama adalah menambahkan, itu salah satunya, kemudian menirukan artinya hal-hal yang tidak baik itu, terus mengamati ya. Jadi ada 3: mengamati itu yang mulai dari lokasi SMA 4, kemudian infrastrukturnya SMA 4, kemudian visi misinya SMA Negeri 4, administrasinya SMA 4 itu mengamati, termasuk guru-guru dan siswa semuanya, staf semuanya kita amati. Kemudian yang kedua menirukan itu hal-hal yang baik yang ada di SMA Negeri 4 itu kita teruskan, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah menambah itu sifatnya inovasi ya. Inovasi ya sesuai dengan zamannya lah. Era sekarang ini, baik itu mengenai proses pembelajaran gitu ya, kemudian kreativitas siswa, dilihat bakat-bakatnya itu kita kembangkan. Itu salah satu menambahkan inovasi ya, karena kita ini kan sekarang masuk di era digital, era 4.0 ya. Ya itu. Terus kesan Bapak selama udah di SMA Negeri 4 itu seperti apa? Kesan saya ya rindang ya, bagus, kan sekolah biasa. Terus salah satunya banyak sekali prestasi sih SMA 4. Saya kan tanya ya,
dengan Bapak Ibu guru, dengan Bu Luas, dengan wakil-wakil, dengan guru-guru, dan ada beberapa pertemuan dengan orang tua. Ya, salah satunya saya mau menyampaikan kepada orang tua murid siswa yang baru itu, ya sekolah kita ini sekolah prestasinya atau brandnya itu kan sekolah ramah anak, kemudian sekolah adiwiyata, sekolah sehat, kemudian sekolah inklusi juga, kemudian sebagai sekolah model, kemudian sekolah anti korupsi, dan berikutnya sekolah yang berkarakter. Terus ini kan masih pandemi ya Pak. Nah, proses belajar mengajar tuh kan masih sulit. Ya. Gimana cara Bapak agar sekolah ini tetap aktif dalam pandemi ini? Ya, jadi mengantisipasi pada saat itu di bulan Maret kalau nggak salah itu COVID-19 itu, dan pada saat itu anak kelas 3 ujian. Bahkan ada beberapa mata pelajaran yang nggak bisa diujikan secara tatap muka ya, waktu itu ya tes kan anak itu datang. Nah itu dikat, kemudian terpaksa ujian sekolahnya harus melalui daring. Nah pada saat itulah saya berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak itu mendapatkan nilai yang memang benar-benar murni dari usaha anak-anak untuk. Jadi kelas 3 tetap kita adakan ujian ya. Nah kami menggunakan istilahnya adalah LMS. LMS itu Learning Management System. LMS itu suatu aplikasi atau web ya. Web itu yang menggabungkan semua, baik itu administrasi, kemudian pembelajaran, terus di situ juga ada informasi, ada berita, kemudian ada juga KPM-nya ada, kemudian bank soalnya ada, semuanya ada di situ. Informasi sekolah semua, ya semacam web juga sih. Seperti portal gitu. Seperti portal begitu. Nah sekarang ini kan kita menggunakan portal. Ya di portal itu pembelajarannya paralel ya. Artinya satu guru mengajar itu bisa sampai bukan hanya 1-2 kelas, bahkan sampai 5-6 kelas bisa gitu. Nah kemudian kedepannya saya ingin, karena sekolah kita itu sekolah yang berwawasan karakter ya, kemudian anti korupsi, saya lebih cenderung mengedepankan karakter anak ya. Saya ingin membentuk anak-anak SMA 4 ini mempunyai karakter spiritualnya harus bagus ya, kemudian karakter jiwa sosialnya juga harus bagus ya. Salah satunya ya jiwa sosial itu macam-macam ya, misalnya bagaimana cara menghormati yang lebih tua. Anak kelas 1 itu harus menghormati kelas 2 dan kelas 3 kakaknya, yang kelas 3 kelas 2 ya itu sebaliknya sama adik-adiknya harus menyayangi kan, satunya menghormati, satunya menyayangi. Nah itu kemudian mempunyai karakter kompetensi intelektual yang bagus. Jadi saya ingin SMA Negeri 4 ini mempunyai lengkap ya, karakternya lengkap, spiritual, kemudian sosial, intelektualnya harus lengkap, karena tuntutan kedepannya yang tuntutan ke depan itu anak-anak yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu masyarakat masyarakat umum ya, masyarakat nasional maupun internasional gitu. Karena kalau hanya memerlukan kecerdasan intelektual aja itu hanya mungkin 30% dibutuhkan, tapi karakter yang sosial dan spiritualnya itu harus bagus untuk untuk memenuhi tantangan ya ke depannya di era digitalisasi ini. Nah itu bagian dari sekarang ini kan era digital, era 4.0 ya, itu tantangannya besar sekali. Salah satunya saya sih mendukung sekali ya, ini ada kegiatan seperti podcast ya. Podcast itu kan
singkatannya adalah iPod Broadcast ya, iPod Broadcast. Jadi sebenarnya ini adalah ya ibarat radio tapi berbasis internet. Kalau radio itu ada jadwalnya. Nah, kalau iPod kalau ini apa namanya podcast ini bisa diulang seperti YouTube juga kan, bisa diulang, bisa berita-berita yang sifatnya pemberitahuan, edukasi dan sebagainya. Saya sangat mendukung ini sekolah SMA 4 ini mempunyai bakat-bakat ya, terutama di bidang entertain, kemudian jurnalis, karena kedepannya itu peluang kerja itu bukan hanya di teknik saja, tapi peluang kerja itu banyak sekali, termasuk di dunia entertain. Bahkan orang-orang sekarang anak-anak muda sekarang sudah bisa menghasilkan uang dari ini gitu. Jadi bakat-bakat kalian ini perlu dikembangkan. Saya ekstrakurikuler ini saya akan kembangkan terus ya, kalian bisa ngasih masukan ke sekolah, perlu apa saja, infrastruktur apa saja yang diperlukan, nanti kita coba rencanakan gitu. Jadi bakat-bakat anak itu harus gitu. Jadi jangan hanya intelektual aja, maksudnya pengetahuan ini aja, tapi bakat itu harus dikembangkan, karena memang kedepannya kalian itu adalah penerus ya, tapi karakter harus bagus. Banyak ya yang Nggak apa-apa. Silakan. Jadi Bapak sangat mendukung ekskul kita ini ya Pak? Sangat Terus mendukung. pesan Bapak ada nggak sih pesan yang khusus buat kita? Ya itu tadi saya sejak masuk ke sini kan melihat ya potensi, kemudian dukungan dari guru, kemudian dari pembina ekstrakurikuler, kemudian saya mendorong. Jadi sebabnya saya selalu kepala sekolah itu mendorong apa yang diniatkan, apa yang ya dari bukan dari top down ya, tapi dari bawah, usulan dari bawah kita. Karena memang kalau usulan dari bawah itu bisa bekerja dengan baik. Dia tinggal mempush saja. Banyak ide-ide yang saya ini ya, dari dunia entertain ini memang peluangnya besar. Bakat-bakat anak banyak sekali. Oh, jadi kesan Bapak untuk ekskul kita ini sangat baik juga ya? Sangat baik. Baik sekali. Dan itu kan bisa mempromosikan sekolah juga. Iya, jadi kalian nanti akan membantu, kita punya web baru nanti ya. Jadi link sama portal TIK ada web baru kita. Nanti kalian yang bisa mengelola itu. Saya kasih kunci passwordnya untuk memasukkan kegiatan itu, orang bisa lihat. Tapi nanti ada pembina yang mengawasi. Terakhir nih Pak, untuk menutup sesi kita, hobi Bapak itu apa sih? Hobi saya itu banyak sih, hobi ya, olahraga iya, membaca iya, seni termasuk. Seni apa tuh Pak? Saya melukis bisa gitu. Kemudian kalau dulu seni musik juga bisa. Senang saya lagu-lagu. Bapak nama sponsor kita nggak Pak? Buat ekskul musik atau seni gitu Pak? Bisa, nggak ada masalah. Sponsornya bukan kepala sekolah ya, kita anggarkan gitu. Ya, kita anggarkan apa. Pokoknya kegiatan yang untuk meningkatkan bakatnya anak itu kita dukung. Soalnya kayaknya banyak nih Pak yang berbakat dalam bidang musik. Soalnya teman-teman saya sendiri ada yang punya band. Ya, nanti saya bisa nyanyi gitu bisa. Lagunya ungu ya bisa. Gitar bisa juga, tapi nggak mahir seperti Alibata itu ya. Jadi bisa. Seni ya. Jadi seni musik, seni lukis, kemudian olahraga hampir semua bisa gitu, tapi nggak profesional biasa. Bisa aja. Bisa. Prinsip hidup Bapak apa sih? Siapa tahu bisa jadi motivasi untuk kita semua. Ya, prinsipnya itu ikhlas ya, kerja adalah ibadah. Itu saja sudah. Jadi pokoknya yang penting kita niatkan ya lillahi ta'ala, istilahnya ya, kita bekerja ibadah ya sudah, tenang gitu. Ya, yang penting usaha keras gitu ya, usaha keras, usaha cerdas ya, dan usaha kerja ikhlas gitu. Pesan Bapak untuk siswa-siswi SMA Negeri 4 Balikpapan itu apa? Yang tadi ya sesuai dengan undang-undang pendidikan ya, bahwa tujuan pendidikan di
Indonesia ini adalah tujuannya salah satunya adalah harus beriman dan ya mempunyai iman dan takwa, kemudian berakhlak, kemudian mampu bekerja sama ya, kemudian bisa mandiri, kemudian disiplin, dan terutama harus punya tanggung jawab. Itu yang utama ya. Sama itu tadi, kecerdasan itu harus dikembangkan, spiritualnya, sosialnya, intelektualnya harus lengkap. Jadi itu saja ya Pak. Ya. Oke, jadi semuanya itu tadi obrolan singkat kita bersama Bapak Agus Iksan. Terima kasih untuk kalian sudah nonton. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan khusus bisa taruh di komen ya. Jadi kita tutup ya Pak. Ya. Oke. Selamat Terima siang kasih semuanya. ya. Terima kasih. Ya. Jangan lupa